Bab 199. Ide yang berani. Kingston Jiang berbaring di bawah batu di sebuah tebing, sekujur tubuhnya tersembunyi di antara celah-celah batu, hanya kepalanya yang terlihat di luar. Dia mengenakan topi jerami yang terbuat dari jerami. Meskipun ada yang lewat, asalkan dia tidak bersuara, keberadaannya akan sulit disadari. Di depan, di bawah tebing, banyak senter yang menerangi. Mereka adalah para tentara yang sedang melakukan pencarian di gunung. Seiring dengan terungkapnya keberadaannya, ada semakin banyak orang di area ini. Saat ini di bawah setidaknya ada 3.000 orang. Kingston Jiang tersenyum saat melihat cahaya yang menyala di bawah. Dia berdiri dengan tenang. Lalu dia mengeluarkan bahan peledak yang telah dia siapkan dan meletakkannya di celah di batu yang sudah longgar. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah senapan. Lalu berbaring di atas batu. Peluru itu langsung melesat. Di bawah, seseorang langsung terbunuh dan jatuh ke tanah. Musuh menyerang, musuh menyerang. Begitu satu orang jatuh ke tanah, yang lainnya langsung panik. Di depan, di tebing itu. Lapor, kami telah menemukan keberadaan naga hitam, kami meminta bantuan, di area C, jalur 182. Seiring dengan kemunculan Kingston Jiang, senter yang tak terhitung jumlahnya menyala di bawah, cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyoroti tebing yang berada di depan. Setelah menembak, Kingston Jiang mengambil pistol dan langsung melompat beberapa meter, kemudian dia menarik sebuah batu dan kembali melompat, beberapa detik kemudian, dia muncul di atas tebing. Di langit, sebuah helikopter muncul. Duar. Senapan mesin yang berada di atas helikopter menembak ke arah tebing. Namun, Kingston Jiang sudah pergi. Tak lama setelah dia pergi, ribuan orang muncul di depan tebing dan mulai mendaki. Namun, Kingston Jiang sudah menanam bahan peledak di tebing. Orang yang mendaki tidak sengaja menyentuhnya. Bom! Tebing itu langsung meledak seketika. Tebing itu runtuh dan batu-batu besar berguling ke bawah. Orang-orang yang berada di bawah langsung tertimpa dan berlumuran darah. Mundur, cepat mundur, ada bom. Pasukan itu segera mundur. Gunung Tianshan, di ruang komando. Komandan bermantel hitam berteriak, dasar sampah, semuanya adalah sampah. 100.000 pasukan telah dikerahkan. Sudah menghabiskan waktu selama ini hanya satu orang saja tidak bisa mereka tangkap. Sampaikan perintahku. Kerahkan pesawat pengebom dan ratakan Gunung Tianshan. Meledak ke dasar yang rata. Komandan, tidak boleh. Seorang tentara segera membujuk, ini bukan masalah sepele. Setelah pesawat pengebom dikerahkan, pasti akan menarik perhatian tentara naga hitam. Begitu tentara naga hitam bertindak akan menimbulkan perang, masing-masing negara tidak akan sanggup menanggung pembalasan dari tentara naga hitam. Benar, tidak boleh. Komandan, kami sudah menempatkan penjaga rahasia di setiap area dan akan terus menekan pergerakan naga hitam. Sebelum matahari terbit, dia akan dikepung. Sampai saatnya meskipun dia memiliki sayap juga tidak akan bisa melarikan diri. Para jenderal di ruang komando terus membujuk. Komandan mereka bernama Ayah Mo. Dia adalah seorang jenderal Vietnam. Setahun yang lalu, di Gunung Tianshan, adiknya dibunuh oleh naga hitam. Dalam mimpi pun dia ingin membalas dendam. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia tidak akan pernah membiarkan naga hitam kabur. Jenderal, sekarang sudah malam, naga hitam sangat pandai bersembunyi. Begitu matahari terbit, dia tidak akan memiliki tempat bersembunyi lagi. Sampai saatnya dia akan mati. Ayahmu akhirnya merasa tenang. Namun, Kingston Jiang berencana, setelah membunuh sekelompok orang, dia akan segera pergi. Dia terus melarikan diri di pegunungan. Namun perlahan, dia menyadari semakin lama orang di sekitar sini semakin banyak dan ada penjaga rahasia di setiap tempat yang penting. Hampir di setiap 3 langkah ada sebuah pos dan di setiap 5 langkah ada penjaga. Perlahan-lahan dia hampir terkepung. Begitu dia terkepung,
musuh terus menekan pergerakannya dan dia akan sulit melarikan diri. Kingston Jiang bersembunyi di pohon besar. Dia melihat sekeliling dan ekspresi wajahnya perlahan menjadi serius. Dia tidak kehilangan akal karena masalah ini. Dia tidak berhenti menganalisa situasi dan memikirkan bagaimana cara menerobos kepungan ini. Asalkan dia bisa kembali keluar dari kepungan ini, maka dia bisa mengulur waktu sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, tentara naga hitam akan menyerang dan orang-orang ini akan mati tanpa memiliki liang kubur. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam. Saat ini dia tidak bisa terus bersembunyi, dia hanya bisa menerobos. Dia kembali bersembunyi dan mulai mencari kesempatan. Tak lama kemudian sebuah tim muncul. Namun, 100 meter dari tim ini ada tim lain. Dan masih ada banyak di kejauhan. Dia harus bertarung dengan sangat cepat. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan melompat ke bawah. Duar. Sebelum dia mendarat di tanah, suara tembakan terdengar. Tim ini langsung dia habisi. Kingston Jiang segera menerjang dan mengambil peralatan yang dia butuhkan. Pistol, pelindung anti peluru, granat, dan amunisi. Di sana, cepat, naga hitam. Karena mendengar suara tembakan, pasukan musuh di sekitarnya langsung menyadari keberadaannya dan segera menuju ke sana. Segera setelah itu, pesawat tempur muncul di langit. Senapan mesin pada pesawat tempur terus menembaki area itu. Setelah mengambil perlengkapan yang dia butuhkan, Kingston Jiang dengan cepat menyingkir. Dengan lincah, dia menyusuri langit malam. Dia melompat beberapa meter dari pohon besar satu ke pohon besar lainnya. Dia bersembunyi di pohon besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Pesawat tempur muncul di langit. Kingston Jiang memperhatikannya dengan seksama. Jika pesawat tempur itu tidak disingkirkan, dia tidak bisa menerobos. Sebuah pesawat tempur terbang ke arahnya, hanya berjarak 30 meter darinya. Kingston Jiang mengeluarkan granat. Dia langsung melemparkannya ke atas langit. Begitu dia melemparkannya, dia langsung melompat ke pohon besar lainnya. Lalu di saat yang sama dia menembak ke arah langit. Bam! Granat yang berada di sekitar pesawat tempur itu langsung tertembak. Bam! Granat itu meledak. Pesawat tempur yang terkena ledakan itu langsung terbakar, seperti layang-layang yang talinya putus. Pesawat tempur itu jatuh dengan cepat. Begitu mendarat di tanah, pesawat itu langsung meledak. Orang-orang yang berada di bawah juga terkena ledakan. Tepat pada saat pesawat tempur itu jatuh, di area tempat Kingston Jiang berada, bom berjatuhan satu persatu, dan banyak pohon besar yang tumbang. Tapi Kingston Jiang sudah pergi. Kemudian dia muncul di tempat yang berjarak 1 kilometer dari tempat tadi. Dia kembali bersembunyi. Dia bersembunyi di pohon besar dan nafasnya terengah-engah. Menggunakan konsentrasi tinggi dan melompat dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama, tubuhnya juga tidak tahan. Sekarang tenaganya hampir habis, dia harus makan untuk mengisi kembali tenaganya. Jika tidak perlu memakan waktu yang lama, dia akan kehabisan tenaga untuk bertarung. Di saat yang genting ini, keinginannya untuk merokok tiba-tiba datang. Dia ingin merokok. Dia melihat ada sebuah lubang pohon, seperti ular. Dia menuruni batang pohon dengan cepat, lalu tubuhnya dan masuk ke dalam lubang pohon. Dia mengeluarkan sebatang rokok lalu menyalakannya. Dia menghisapnya dalam-dalam. Semua rasa lelahnya menghilang seiring dengan asap yang keluar dari hidung. Dia menurunkan ransel di punggungnya, lalu mengeluarkan beberapa biskuit hardtack dan air mineral dari dalam ranselnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar ada suara di luar. Kingston Jiang melihat melalui celah di lubang pohon, ada beberapa tentara bersenjata lengkap yang sedang menuju area ini. Dia mengeluarkan ranjau dan diam-diam menguburnya, kemudian menghilang di balik pemandangan malam. Beberapa menit kemudian, bom! Area ini meledak dan banyak orang yang tewas di tempat. Kingston Jiang terus muncul lalu menghilang. Sekarang hampir semua dari 100.000 pasukan berkumpul di area ini. Area pergerakan Kingston Jiang semakin kecil. Kingston Jiang melihat arloji di pergelangan tangannya.
Saat ini baru pukul 2 pagi, masih ada beberapa jam sebelum matahari terbit, tapi area pergerakannya semakin mengecil. Di mana ruang komandonya? Pikir Kingston Jiang. Dia sedang memikirkan lokasi ruang komando. Jika ruang komando musnah, maka pasukan yang mengejarnya akan kehilangan arah. Gunung Tianshan. Kingston Jiang teringat dengan suatu tempat, yaitu puncak Gunung Tianshan. Dia baru saja meninggalkan tempat itu. Tempat di mana pertama kali tentara musuh muncul pasti di puncak Gunung Tianshan. Kemungkinan besar ruang komando berada di puncak Gunung Tianshan. Pada saat ini, Kingston Jiang memiliki ide yang berani, yaitu memikirkan cara untuk kembali ke Gunung Tianshan, lalu pergi ke ruang komando dan memusnahkan ruang komando. Bersambung.